yang telah dijalankan teman-teman selama 6 bulan. Hari ini pembangunan sekolah jauh lebih lambat daripada pembangunan dapur MBG. Ada video motor listrik banyak banget dari drone. Sekarang fungsinya apa? Tapi yang kita tahu, Bu Nani ditanya sama wartawan, Bundaran HI bukan tempat demo, oke, tapi polisi bukan tempatnya di dapur. Tapi yang overprotect kita ini sama bro. Kalian tertawa kan, seneng, oh iya, oh Teddy, oh seneng. Bunda Teddy. Semuanya jadi mahal. Pertamax, My Little Bulu Ketan. Naik pas kita lagi tidur. Semoga Prabowo juga nggak diam, teman-teman. Suatu hari dia akan mengadili dirinya sendiri. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Perkenalan teman-teman, gua Eki Priagung. Gua seorang stand up komedian. Hari ini gua datang dengan serius karena yang kocak kan pemerintah kita ya. Di sini yang ngerasa masih susah, masih miskin, boleh minta tepuk tangannya. Bukan sepenuhnya salah keluarga lo, bukan sepenuhnya salah lo. Tadi malam gua nonton TikTok, gua ngeliat Brunei Darussalam, negara yang bebas dari pajak, tapi rakyatnya bakal sholat Jumat dijemput sama bis, rumah sakit gratis, bahkan berbagai hal, sekolah. Hari ini pembangunan sekolah jauh lebih lambat daripada pembangunan dapur MBG. Saran politik masih banyak juga di sini. Jangankan ngomongin tentang hidup kita deh, nyawa kita, hidup maksudnya kesejahteraan kita. Jangankan ngomongin kesejahteraan kita, ngomongin hidup kita aja. Orang-orang di barisan ini cuman jadi martir-martir yang bikin kita sadar bahwa ternyata kritik itu kriminal. Ada nggak sih orang-orang di sini tuh yang lama-lama akhirnya hatinya sadar gitu, habis itu diam-diam hari Kamis pakai baju hitam? Gak ada ya? Makanya kalau baca tuh pintar, tapi kalau sama mama bodoh jadi. Gak mau bilang teman-teman bahwa hari ini gua rasa pergerakan kita nggak cuma sampai di sini doang. Karena kebetulan semua hal pergerakan akan kedengeran kalau di Jakarta. Gua dari Papua teman-teman, gua dari Sorong, Papua Barat Daya. Kalau seumpama kami ada protes di sana, sapunya tanah diapa-apakan negara, tiba-tiba sinyal Telkomsel hilang, kita dibungkam dengan tidak adanya internet atau apapun, dan kita tidak bisa main ponsel. Hari ini negara punya berbagai instrumen. Kalau kita bikin narasi, wah pemecah belah. Kalau bikin kritik, tiba-tiba ada buzzer-buzzer. Mereka punya segalanya, bahkan mereka punya cara untuk bisa bikin kita ngerasa kita nggak bisa bersuara ya, ini sinyal bermasalah. Di Papua lagi ada proyek atas nama Proyek Strategi Nasional yang menggusur tanah masyarakat Moi. Mereka membuat bendungan War Samson. Semua diatasnamakan pembangunan, infrastruktur. Tapi sebenarnya apa? Teman-teman sadar nggak sih, teman-teman betapa sakit hatinya ngelihat ada video motor listrik banyak banget dari drone. Sekarang fungsinya apa? Tapi yang kita tahu, Bu Nani ditanya sama wartawan, dia malah lari ke kamera kayak, Bu baru ditanya, Nani? Nani? Ya, masih ya, gue ngerasa aneh banget sih. Gue hari ini juga kayak, kemarin ada orang demo di Bundaran HI. Bundaran HI bukan tempat demo. Yang disalahkan adalah cara kita mengkritik daripada mengkritik dapurannya sendiri. Bundaran HI bukan tempat demo, oke, tapi polisi bukan tempatnya di dapur. Dan kabinet bukan tempatnya pacaran.
Bisa-bisanya rupiah melemah tapi yang digenjot Teddy. Aduh. Presiden itu harusnya overproteksi sama rakyatnya. Wah, jagain dengan baik. Tapi yang overproteksi Teddy sama Prabowo. Tapi teman-teman, gua minta tolong jangan terlalu fokus sama hal-hal seperti itu. Sepakat. Jangan terlalu fokus sama isu-isu seperti itu. Kalian tertawa kan? Seneng, oh iya, oh Teddy, oh seneng. Bunda Teddy. Please, tapi teman-teman, substansinya kita balikin. Karena mereka senang ketika dibahas secara identiknya aja, bahas hal yang kelihatan. Jangan lupakan bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM. Makanan kesukaan dia adalah burger, tapi dia menyelipkan HAM. Gua mau minta tolong ke teman-teman. Harusnya kita sadar bahwa rakyat itu adalah tuannya. Kita adalah tuannya. Tapi pembantu kita tinggalnya di sana. Kita sebagai tuan digusur dimanapun. Kalau kalian datang ke NTT ada penggusuran. Di Maluku ada penggusuran karena ada nikel. Di Sulawesi, dimanapun, di Jawa. Harusnya presiden tidak tinggal di istana. Mungkin itu adalah solusi. Aksi Kamisan yang sudah 912 kali kita ulang tiap minggu itu bakal terjawab. Kenapa? Karena tiap Kamis kita berkumpul di istana presiden, di depan istana presiden, dan gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Kita nih berkumpul menuntut di depan istana presiden, tapi gak pernah ada jawaban dari presiden. Kenapa? Karena istana presiden adalah kediaman presiden. Makanya dia diam. Jangan di istana presiden lah. Tinggal di hatinya Teddy. Betapa lucunya negara kita. Kemarin guru-guru protes. Ada yang sedih dengarnya. Dia minta tolong untuk lapor ke polisi. Polisinya punya dapur. Ke tentaranya punya dapur. Bu Nani bilang, kita nggak bisa bubarin MBG karena tiap partai punya dapur. Gimana dapur rakyat mau ngebul? Dapurnya dikuasai oligarki. Biarkan mama memasak. Dead cancelat. Milih Prabowo pas kemarin. Terus nangis pas dia lagi pemilu. Fuck man. Kasih tahu teman-teman lo, kalau politik bisa berpengaruh ke semua hidup lo, bisa berpengaruh ke hidup lo. Kalau sumpah hari ini ada yang nggak peduli politik, tampol mukanya. Coba sekarang balik ke makanan-makanan kesukaan lo, ke kedai-kedai favorit lo. Coba lo rasain lagi makanannya, agak beda nggak? Agak kurang nggak rasanya? Mungkin kalau dimahalin kita menjaga kualitasnya, tapi kalau dia nggak mahalin, mau nggak mau akhirnya ada dikorbanin. Bahkan teman-teman, satu-satunya kenikmatan di orang Indonesia itu makanan kita akhirnya berpengaruh gara-gara semua bahan baku itu naik, semuanya jadi mahal. Pertama, my little bolu ketan naik pas kita lagi tidur, gila men. Tapi yang dipercaya sama orang di atas, orang desa nggak pakai dolar, fuck man. Padahal produk semua kedelai masih impor kita. Betul, dikiranya kita masih pakai hasil bumi kali ya. Gue mau bilang teman-teman bahwa ya, biji bowo monokotil. Please man, kita lagi serius nih. Gue mau bilang teman-teman bahwa semuanya ketika ada yang lagi naik, kita tuh satu-satunya yang bisa kita nikmati sebagai orang Indonesia adalah makanan kita teman-teman. Tapi bahkan politik mau berabrik makanan kita, anjing gak sih? Anjing! Hidup korban. Jangan diam! Jangan diam. Semoga Prabowo juga gak diam teman-teman. Suatu hari dia akan mengadili dirinya sendiri.
ujung selatan Indonesia, yang hari ini pantainya, pesisirnya yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat itu dirampas oleh kekuasaan keluarga Cendana, Panji Soeharto untuk kepentingan bisnis, kawan-kawan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa negara, pemerintah itu tidak pernah peduli terhadap masyarakat, khususnya kami yang berada di Pulau Rote, kawan-kawan. Padahal di sisi lain, daerah tersebut adalah penyumbang pajak terbesar bagi pemerintah daerah. Tetapi tindakan pemerintah hari ini justru merampas kehidupan masyarakat yang bekerja untuk menaikkan pajak daerah itu sendiri, kawan-kawan. Mungkin teman-teman perlu tahu bahwa tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di wilayah-wilayah lain di Indonesia, tetapi hari ini kami dari ujung selatan Indonesia menjadi korban penindasan dan perampasan ruang hidup oleh negara itu sendiri, teman-teman. Mungkin selanjutnya penyampaian dari teman saya. Baik, kawan-kawan semua, selamat sore. Hidup korban! Jangan diam! Baik, saya juga dari perwakilan organisasi Front Mahasiswa Nasional yang ada juga di Nusa Tenggara Timur. Hal yang ingin saya sampaikan adalah isu kemarin dan aksi tanggal 12 Juni kemarin, kita juga membicarakan terkait dengan diperkuatnya militerisme. Dan ini juga terjadi sampai di Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Di Nusa Tenggara Timur hari ini sudah diperluas pembangunan batalion yang hari ini juga ditolak dan ditentang oleh rakyat di Nusa Tenggara Timur. Saya ingin menyampaikan juga bahwa rejim Prabowo hari ini adalah rejim yang sudah mempersiapkan dan sudah memperkuat otot-otot kekuasaannya untuk melawan dan mempersiapkan diri berhadapan-hadapan dengan rakyat Indonesianya sendiri, kawan-kawan. Saya juga perlu sampaikan bahwa pentingnya kita untuk membangun persatuan, membangun dukungan, melawan otot-otot kekuasaan yang hari ini terus pelan-pelan tanpa kita sadari memperkuat dan juga memastikan rakyat di pedesaan tidak boleh berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Karena bagi kita, militer adalah alat untuk menakut-nakuti kita, membuat rakyat kita supaya tidak mau lagi berjuang dan meyakinkan kepada kita bahwa rejim hari ini lebih kuat daripada rakyat. Tetapi sejarah rakyat Indonesia, sejarah perjuangan rakyat dunia mengatakan dan memberikan keterangan yang jelas bahwa sekuat apapun kekuasaan, tetapi ketika rakyat itu bersatu, maka akan mudah digulingkan dan akan mudah kita hakimi mereka, bahkan sampai tidak ada harga dirinya di depan rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Teman-teman sekalian, saya juga berterima kasih atas dukungan dan juga solidaritas terhadap perjuangan, khususnya salah satu tahanan politik Erasmus Frans Mandato yang berhadapan-hadapan dengan investasi asing, yaitu keluarga Cendana dalam hal mempertahankan wilayah pesisirnya. Hanya dengan dukungan, solidaritas, isu di Nusa Tenggara Timur bisa dikenal, bisa didengar, dan bisa mendapatkan dukungan yang berlipat ganda. Bagi kami, itu adalah hal yang paling baik dan hal yang harus terus kita pelihara. Maka solidaritas kita hari ini dan juga tempat yang sudah dipersiapkan dan kami diterima dengan baik hari ini sangat-sangat kami apresiasi. Oleh karena itu, perjuangan kita selanjutnya melawan rejim fasis Prabowo harus terus kita tingkatkan dengan memperluas persatuan kita, memperkuat barisan-barisan pemuda mahasiswa, memperkuat persatuan kaum tani, memperbesar persatuan kelas buruh yang tidak mau dikooptasi oleh kekuasaan itu sendiri, kawan-kawan. Mungkin itu refleksi terkait dengan situasi di Nusa Tenggara Timur. Harapannya kawan-kawan di Jakarta juga bisa mendengarkan situasi teman-teman kita di sana, karena di Nusa Tenggara Timur juga penindasannya sangat-sangat hebat dan air mata yang keluar juga sangat-sangat banyak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam. Jangan diam! Lawan. Perkenalan teman-teman, gua Eki Priagung. Gua seorang stand up komedian. Hari ini gua datang dengan serius karena
Yang kocak kan pemerintah kita ya. Di sini yang ngerasa masih susah, masih miskin, boleh minta tepuk tangannya. Bukan sepenuhnya salah keluarga lo, bukan sepenuhnya salah lo. Tadi malam gua nonton TikTok, gua ngeliat Brunei Darussalam, negara yang bebas dari pajak, tapi rakyatnya bahkan sholat Jumat dijemput sama bis, rumah sakit gratis, bahkan berbagai hal, sekolah. Hari ini pembangunan sekolah jauh lebih lambat daripada pembangunan dapur MBG. Saran politik masih banyak juga di sini. Jangankan ngomongin tentang hidup kita deh, nyawa kita, hidup maksudnya kesejahteraan kita. Jangankan ngomongin kesejahteraan kita, ngomongin hidup kita aja. Orang-orang di barisan ini cuman jadi martir-martir yang bikin kita sadar bahwa ternyata kritik itu kriminal. Ada nggak sih orang-orang di sini tuh yang lama-lama akhirnya hatinya sadar gitu, habis itu diam-diam hari Kamis pakai baju hitam? Gak ada ya? Makanya kalau baca tuh pintar, tapi kalau sama mama bodoh jadi. Gak, gue mau bilang teman-teman bahwa hari ini gua rasa pergerakan kita nggak cuma sampai di sini doang. Karena kebetulan semua hal pergerakan akan kedengeran kalau di Jakarta. Gua dari Papua teman-teman, gua dari Sorong, Papua Barat Daya. Kalau seumpama kami ada protes di sana, sapunya tanah diapa-apakan negara, tiba-tiba sinyal Telkomsel hilang, kita dibungkam dengan tidak adanya internet atau apapun, biar kita tidak bisa main ponsel. Hari ini negara punya berbagai instrumen. Kalau kita bikin narasi, wah pemecah belah. Kalau bikin kritik, tiba-tiba ada buzzer-buzzer. Mereka punya segalanya, bahkan mereka punya cara untuk bisa bikin kita ngerasa kita nggak bisa bersuara ya, ini sinyal bermasalah. Di Papua lagi ada proyek atas nama proyek strategi nasional yang menggusur tanah masyarakat Moi. Mereka membuat bendungan War Samson. Semua diatasnamakan pembangunan infrastruktur, tapi sebenarnya apa? Teman-teman sadar nggak sih, teman-teman betapa sakit hatinya ngeliat ada video motor listrik banyak banget dari drone. Sekarang fungsinya apa? Tapi yang kita tahu, Bu Nani ditanya sama wartawan, dia malah lari ke kamera kayak, Bu boleh tanya, Nani? Ini Masih ya, gue ngerasa aneh banget sih. Gue hari ini juga kayak kemarin ada orang demo di Bundaran HI. Bundaran HI bukan tempat demo. Yang disalahkan adalah cara kita mengkritik daripada mengkritik dapurnya sendiri. Bundaran HI bukan tempat demo, oke. Tapi polisi bukan tempatnya di dapur. Dan kabinet bukan tempatnya pacaran. Bisa-bisanya rupiah, kalau nggak tapi yang digenjot Teddy. Aduh. Presiden itu harusnya overproteksi sama rakyatnya. Jagain dengan baik. Tapi yang overproteksi Teddy sama bro. Tapi teman-teman, gua minta tolong jangan terlalu fokus sama hal-hal seperti itu. Banget. Jangan terlalu fokus sama isu-isu seperti itu. Kalian tertawa kan? Seneng, oh iya, oh Teddy, oh seneng. Bunda Teddy. Please, tapi teman-teman, substansinya kita balikin. Karena mereka senang ketika dibahas secara identitinya aja, bahas hal yang kelihatan. Jangan lupakan bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM. Makanan kesukaan dia adalah burger, tapi dia menyelipkan HAM. Gua mau minta tolong ke teman-teman. Harusnya kita sadar bahwa rakyat itu adalah tuannya. Kita adalah tuannya. Tapi
pembantu kita tinggalnya di istana. Kita sebagai tuan digusur dimanapun. Kalau kalian datang ke NTT ada penggusuran. Di Maluku ada penggusuran karena ada nikel. Di Sulawesi, dimanapun, di Jawa. Harusnya presiden tidak tinggal di istana. Mungkin itu adalah solusi. Aksi Kamisan yang sudah 912 kali kita ulang tiap minggu itu bakal menjawab. Kenapa? Karena tiap Kamis kita berkumpul di istana presiden, di depan istana presiden, dan gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Kita nih berkumpul menuntut di depan istana presiden, tapi gak pernah ada jawaban dari presiden. Kenapa? Karena istana presiden adalah kediaman presiden. Tapi dia diam. Boleh. Di istana presiden lah. Tinggal di hatinya Teddy. Betapa lucunya negara kita. Kemarin guru-guru protes. Ada yang sedih dengarnya. Dia minta tolong untuk lapor ke polisi. Polisinya punya dapur. Tentara-tentaranya punya dapur. Bunani bilang, kita nggak bisa membayar MBG karena tiap partai punya dapur. Gimana dapur rakyat mau ngebul? Dapurnya dikuasai oligarki. Biarkan mama memasak. Dead cancelat milih Prabowo pas kemarin. Terus nangis pas dia lagi pemilu. Fuck man. Kasih tahu teman-teman lo, kalau politik bisa berpengaruh ke semua hidup lo, bisa berpengaruh ke hidup lo. Kalau sumpah hari ini ada yang nggak butuh politik, tampol mukanya. Coba sekarang balik ke makanan kesukaan lo, ke kedai-kedai favorit lo. Coba lo rasain lagi makanannya, agak beda nggak? Agak kurang nggak rasanya? Mungkin kalau dimahalin kita menjaga kualitasnya, tapi kalau dia nggak mahalin, nggak mau akhirnya dibuat lagi. Bahkan teman-teman, satu-satunya kenikmatan hidup orang Indonesia yaitu makanan kita akhirnya berpengaruh gara-gara semua bahan baku itu naik, semuanya jadi mahal. Pertama, my little bolu ketan naik pas kita lagi tidur, gila men. Tapi yang dipercaya sama orang di atas, orang desa nggak pakai dolar, fuck man. Padahal produk semua kedelai masih impor kita. Betul, dikiranya kita masih pakai hasil bumi kali ya. Gue mau bilang teman-teman bahwa ya, biji bowo monomotil. Lagi serius nih. Gue mau bilang teman-teman bahwa semuanya ketika ada yang lagi naik, kita tuh satu-satunya bisa kita nikmati sebagai orang Indonesia adalah makanan kita, teman-teman. Tapi bahkan politik mau berabrik makanan kita, anjing gak sih? Anjing! Hidup korban. Jangan diam! Jangan diam. Semoga Prabowo juga gak diam, teman-teman. Suatu hari dia akan mengadili dirinya sendiri. Dia gue jago.